Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Salam sehat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan barusan dari Ratapan 3 ayat 26. Kitab Ratapan itu ditulis oleh Yeremia sebagai ungkapan kepedihan hatinya yang mendalam atas kehancuran Yerusalem, di mana kehancuran itu terlihat dari tembok-tembok kota yang runtuh dan pembuangan orang-orang ke Babel. Sambil duduk ia menangis dan meratapi Yerusalem. Dia berkata begini, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Itu bisa kita lihat di Ratapan pasal 1 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Namun meskipun dimulai dengan ratapan, di balik itu ada pengharapan untuk dipulihkan. Ada janji pemulihan bagi setiap yang berharap kepada Tuhan. Maka kita mendengarkan ayat yang barusan dibacakan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Janji pemulihan disediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertekun menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti menaruh harap dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, serta memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan, bukan yang lain. Maka dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu kata Yesaya di pasal 40 ayat 29 dan 30. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru, kemampuan untuk mengatasi masalah dan kesanggupan untuk terus berjalan maju melewati badai. Sejenak saya akan menceritakan pergumulan saya ketika kepergian dari ibunda yang sangat menyakitkan bagi saya karena kematiannya yang sangat menyayat hati. Saya secara pribadi tidak pergi ke tempat-tempat yang mungkin dihibur atau dihiburkan orang atau ke tempat yang sangat ramai supaya luka itu terhilang sementara. Namun saya diam dan saya paham bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dan saya tahu Tuhanku hidup. Maka ayat ini menjadi penguatan yang sangat kuat bagi saya, karena adalah baik dengan diam menunggu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang kurasakan untuk mampu saya melewati pergumulan itu justru berbeda. Di mana ada banyak jemaat yang harus kami layani, orang tuanya meninggal, maka saya harus menghadapi mereka. Saya harus menyampaikan firman Tuhan. Saya harus meneguhkan mereka oleh firman Tuhan. Saya harus menghiburkan mereka. Dan ternyata saya yang diam itu menanti pertolongan Tuhan adalah justru dengan firman Tuhan itu sendiri lambat laun memulihkan saya. Maka ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pergumulan,
Jangan lekas-lekas mencari solusi yang sejatinya tidak diinginkan Tuhan. Jangan lekas-lekas mencari solusi dari pergumulan ini. Solusi yang kita cari bukan untuk solusi yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi supaya kita cepat-cepat keluar dari persoalan itu. Saudara adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam, karena Tuhan kita akan bekerja. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kami akan indahnya penantian dengan diam, penantian pertolongan Tuhan. Penantian pertolongan Tuhan artinya adalah menyerahkan totalitas kehidupan dan percaya secara menyeluruh kehidupan ini kepada Tuhan, dan hanya Tuhanlah penolong satu-satunya. Biarlah ketika kami diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, kami langsung menyerah atau tidak tahan diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, lantas mencari solusi yang lain supaya cepat selesai. Maka ajarlah kami untuk menggunakan waktu Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan sebuah pergumulan. Biarlah hati kami dengan tenang duduk dan menundukkan kepala serta berkata, Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku diam menanti pertolongan-Mu. Aku tahu Engkau hidup, aku tahu Engkau akan bertindak dalam kehidupanku, sebab aku percaya kepadamu, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.